Selamat datang di series mitologi Sirantara. Kita akan memasuki dunia yang penuh dengan keajaiban, keindahan, dan cinta yang tak terlupakan. Mitologi Romawi dengan kisah-kisahnya yang epik telah memberikan warisan budaya yang kaya. Dan di antara semua legenda cinta, salah satu yang paling menggetarkan adalah kisah Eros dan Psyche. Dalam video kali ini, kita akan membawa Anda dalam perjalanan yang menarik untuk menjelajahi kisah cinta abadi antara Eros, dewa cinta, dan Psyche, seorang manusia yang cantik. Kisah ini bukan hanya tentang cinta yang menggetarkan hati, tetapi juga tentang pengorbanan, keberanian, dan perjuangan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Bersiaplah untuk terperangah oleh pesona kisah cinta klasik ini, sambil mengambil pelajaran berharga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan kita ke dalam legenda cinta Eros dan Psyche dalam mitologi Romawi. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Ayo, kita mulai. Di antara gemerlap malam di puncak gunung Olympus, kisah cinta antara dewa cinta, Eros, dan seorang wanita yang manusia cantik, Psyche, menjadi cahaya yang bersinar terang dalam mitologi Romawi. Ini adalah kisah yang memukau dan mencakup unsur-unsur keajaiban, tantangan, dan cinta yang tulus. Eros, dewa cinta, adalah sosok yang kerap diidentifikasi dengan anak panah dan busur emasnya. Dalam cinta, ia memiliki kekuatan yang membuat orang jatuh cinta atau jatuh dalam kebencian. Psyche di sisi lain adalah seorang manusia yang begitu cantik sehingga ia membuat dewa-dewi cemburu. Kecantikannya yang luar biasa membuatnya menjadi pusat perhatian, tetapi juga membawanya pada perjalanan yang luar biasa. Kisah mereka dimulai ketika Psyche tanpa sengaja membangkitkan cemburu dewi cinta, Aphrodite, yang meminta Eros untuk mengutusnya untuk membuat Psyche jatuh cinta pada makhluk yang paling jelek di dunia. Namun rencana Eros berubah saat ia sendiri jatuh cinta pada Psyche. Tidak ada yang bisa menghentikan roda cinta yang telah berputar. Kisah cinta Eros dan Psyche berlanjut, membawa kita ke tahap di mana cerita mereka tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa, namun juga dilema yang begitu sulit. Bagaimana cinta mereka bisa bertahan ketika sejak awal itu adalah cinta terlarang? Awalnya, Eros dan Psyche hidup dalam kebahagiaan yang tenang, namun ketika rahasia Eros yang menyebabkan ia terlibat dengan seorang manusia, semuanya berubah. Psyche yang mencintai Eros tanpa tahu identitasnya diberitahu bahwa ia akan jatuh cinta pada sosok yang paling jelek di dunia. Psyche merasa terjebak dalam situasi yang rumit, tetapi cintanya terhadap Eros sangat kuat. Ini adalah saat di mana cinta sejati diuji. Psyche harus mengatasi perasaan takut dan keraguannya, sementara Eros harus menjaga rahasianya yang berbahaya. Tantangan besar dalam hubungan ini adalah bagaimana mereka dapat mempertahankan cinta mereka yang mendalam ketika seluruh dunia menentangnya. Psyche menemukan dirinya di antara dua pilihan yang sulit, mengkhianati Eros atau melanjutkan tugasnya yang diberikan oleh Aphrodite yang sangat berbahaya. Kisah cinta Eros dan Psyche semakin menarik ketika Aphrodite, dewi cinta yang iri, kemudian memberikan tantangan yang luar biasa pada Psyche. Sang dewi memanggil Psyche dan memberikan tugas-tugas yang tampaknya tak terlaksanakan, dan harapan ia akan gagal. Namun Psyche tidak hanya menghadapinya, tetapi juga berhasil mengatasi tantangan tersebut. Salah satu tantangannya adalah ketika Aphrodite memerintahkan Psyche untuk mengurutkan sejumlah biji gandum yang tercampur dengan biji-biji poppy dan biji mustard yang kecil. Psyche menghadapi tugas ini dengan tekad dan kreativitas. Ia mendapatkan bantuan dari semut yang membantu menyortir biji-bijian tersebut. Yang terbesar dari semua tantangan adalah ketika Aphrodite memerintahkan Psyche untuk pergi ke dunia bawah dan membawa kembali air keabadian dari sungai Styx.
Tugas ini berbahaya dan sangat sulit, tetapi Saiki berhasil menjalankan dengan bantuan dewa-dewa yang menolongnya. Dalam perjalanan cinta Eros dan Saiki yang indah, ada sebuah babak yang sangat menegangkan yang melibatkan pengkhianatan dan kesalahan. Saat Saiki tinggal di istana Eros, ia merasa sangat bahagia, tetapi ada sesuatu yang tidak benar. Saiki tidak pernah melihat wajah Eros karena ia selalu datang pada malam hari dan pergi sebelum fajar. Pada suatu malam, terdorong oleh rasa ingin tahu dan kerinduannya, Saiki mengambil lampu minyak untuk melihat wajah kekasihnya. Tetapi ketika cahaya lampu menerangi wajah Eros yang tampan, seorang tetesan minyak panas tumpah ke wajahnya dan langsung terbangun. Eros menyadari bahwa rahasianya telah terungkap. Ketika Eros menyadari pengkhianatan Saiki, ia merasa sangat terluka dan marah. Ia merasa bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kepercayaan dan kesetiaan. Eros menghilang dari kehidupan Saiki, dan Saiki merasa sangat menyesal atas tindakannya yang merusak rahasia cinta mereka. Setelah pengkhianatan yang menyakitkan dan perpisahan dengan Eros, Saiki mendapati dirinya dalam keadaan yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Ia merasa sangat merindukan cinta sejatinya, dan kesalahannya membawanya pada perjalanan pemulihan yang penuh makna. Saiki menjalani perjalanan yang panjang dan penuh tantangan untuk menemukan Eros dan meminta pengampunan serta merenungkan tindakannya. Ia menghadapi bahaya dan mengalami kesulitan, namun dalam prosesnya ia juga belajar banyak tentang dirinya sendiri dan makna cinta sejati. Setelah perjalanan yang penuh lika-liku, Eros dan Saiki akhirnya bersatu kembali dalam cinta sejati. Saiki dengan kesetiaannya dan keberaniannya berhasil mendapatkan pengampunan dari Eros. Mereka saling memaafkan dan mengesampingkan masa lalu yang penuh rintangan. Kisah cinta Eros dan Saiki berakhir dengan kebahagiaan yang mendalam. Mereka diberkati oleh dewa-dewa dan hidup bersama dalam keharmonisan yang abadi. Ini adalah pengingat bahwa cinta sejati meskipun diuji oleh rintangan dan kesalahan dapat bertahan dan mengarah pada kebahagiaan yang abadi. Semoga dapat mengambil pelajaran berharga ini dalam kehidupan kita sendiri. Cukup sekian konten video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Siar Hantara. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar menemukan konten-konten menarik lainnya. Cukup sekian dan sampai jumpa.